Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai persiapan OSN Fisika dengan membahas OSK Fisika 2003 bagian kelima mengenai materi dinamika partikel. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika khususnya. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2003 bagian kelima mengenai dinamika partikel. Pada sebuah bidang miring, sebuah balok ditarik ke atas sejajar bidang miring dengan gaya F sama dengan 10 Newton. Masa balok 1,3 kg dengan kemiringan sudut alfa, di mana nilai tangan alfa adalah 5/12. Balok ternyata bergerak dengan kecepatan tetap. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Hitung koefisien gesekan balok. Yang B, analisa apakah yang terjadi ketika F sama dengan 0. Untuk soal B ini, selesaikan untuk 3 kasus, yaitu kecepatan awalnya ke atas, jika kecepatan awalnya ke bawah, dan jika kecepatannya 0. Ya, baik, sekarang kita akan coba jawab. Yang pertama dulu ya, saya akan coba dengan menggambarkan terlebih dahulu keadaan dari ini. Jadi ada sebuah benda atau balok ya, ditarik ke atas dengan gaya F ini 10 Newton. Massa baloknya ada, kemiringannya alfa. Ternyata baloknya bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Ya, sekarang kita coba cek dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Kita gambarkan dulu mulai dari gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya kontak, gaya normal, dan kalau bergerak ke atas berarti ada gaya gesek ke bawah ya, seperti ini. Nah, ternyata di sini benda itu bergerak dengan kecepatan tetap ya, jadi A nya tidak ada sih ya. Jadi kalau misalkan isi A nya yaitu bernilai 0 ya, atau sigma F nya bernilai 0. Baik, sekarang kita hitung dulu besar W. Karena geraknya kan ke sana, berarti kita harus menguraikan semua arah gaya yang ada dalam arah gerak dan tegak lurusnya. Jadi di sini ada gaya W yang belum dalam arah gerak ataupun dan tegak lurusnya. Jadi saya akan uraikan W ini. Ke bawah ini adalah W sinus alfa ya, dan ke bidang miring menekan sebesar W cos alfa sehingga timbul gaya normal ini. Nah, setelah semua gaya kita uraikan dalam arah gerak dan tegak lurusnya, kita gunakan konsepnya, yaitu untuk balok yang bergerak dengan kecepatan tetap itu adalah sigma F-nya bernilai 0 ya. Ya, ini W sin-nya dulu. W kali sin alfa 13 ya. M kali G di sini 1,3 kali 10 13. Kemudian sin alfanya 5/13 jadi 5 Newton. Dan W cos-nya bernilai 12 Newton ya. Di sini ternyata jelas ada uraian gayanya. Kemudian kita bisa gunakan langsung konsep sigma F sama dengan 0 ya. Jadi karena benda bergerak ke atas ini dengan A-nya yang bernilai 0 ya, maka jumlah gayanya 0. Gaya ke atasnya F dikurangi ke bawah W sin alfa, dikurangi juga gaya gesek sini ya. Nah, di sini kita bisa mensubstitusikan ya gaya-gaya yang ada itu besarnya F-nya 10 Newton, W sinusnya 5 ya. Kemudian gaya geseknya kita bisa hitung berarti di sini. Nah, kita dapatkan gaya gesek yang terjadi adalah 5 Newton ke bawah ya. Ini gaya gesek kinetik. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ngitung koefisien gesekan, kita ingat bahwa koefisien gesekan itu adalah F dibagi dengan N. F-nya gaya geseknya dan N adalah gaya normal yang bekerja. Jadi kalau kita substitusi, maka F-nya 5 dan N-nya 12, sehingga mu-nya atau koefisien gesekannya itu adalah 5/12. Baik, sekarang kita akan bahas bagian B dengan ada 3 kasus ya. Namun sebelumnya saya catat dulu data yang kita perlukan, yaitu W sin alfanya 5 Newton,
W cos alfanya 12 Newton dan gaya gesek ini kinetik ya 5 Newton. Oke, sekarang kita akan lihat kasus yang pertama di mana disebutkan bahwa bendanya sedang bergerak ke atas. Punya kecepatan awal ya. Dan ketika dia bergerak ke atas berarti ada gaya geseknya berarti ke bawah ya. Di sini gaya geseknya ke bawah. Sehingga kita lihat di sini sigma F yang ada pada benda ini dia bergerak ke bawah dan itu akan memperlambat dari gerak balok ini. Mari kita hitung berapa percepatannya ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A ya, tapi karena A-nya ke bawah ya berarti nanti si F-nya yang ke bawah yang kita isi ya. Yang ke bawah adalah W sin alpha dan friction ya. Sama dengan M kali A. Kemudian kita isikan W sin alfanya 5 ya, dan gaya geseknya ini gaya gesek kinetik ya, sudah kita hitung di depan 5 juga, sama dengan 1,3 A, dan kita dapatkan A nya adalah 10 per 1,3 atau dijadikan pecahan sederhana 100/13. Ini adalah arah percepatannya ke bawah ya, jadi gerakannya akan diperlambat sehingga benda ini makin lama akan makin pelan dan suatu saat berhenti ya. Ketika berhenti V-nya 0 sehingga dia tidak akan bergerak ke bawah lagi. Kenapa? Karena dia sebab berhenti dia harus memberikan gaya ke bawah yang lebih besar daripada gaya statiknya. Kita tahu bahwa gaya gesek statik kan lebih besar dibandingkan gaya gesek kinetik, sehingga benda ini cenderung akan diam di atas ya. Jadi seperti ini, dan kemudian diam setelah bergerak beberapa saat. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan kedua, yaitu gerakannya ke bawah, V0-nya ya. Ini V0 ke bawah, berarti dalam keadaan bergerak ada gaya gesek kinetik ya, dan gaya W sin alpha juga yang mempengaruhi gerak benda ini. Di sini kita akan lihat besar gayanya ya, sigma F sama M kali A. Kemudian diisi W sin alpha dikurangi F. W sin alfanya kita isikan 5. Begitu juga dengan frictionnya. Dalam keadaan bergerak ini 5. Jadi artinya kita melihat bahwa A-nya bernilai 0 karena jumlah gayanya 0. Sehingga kalau misalkan bendanya dalam keadaan bergerak terus A-nya 0, berarti dia akan bergerak lurus beraturan, berarti bergerak masih ke bawah dan dengan kecepatan yang nilainya tetap. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang terakhir, yaitu ketika F-nya 0 ya. Di sini bendanya V0-nya juga 0. Jadi tidak ada kecepatan awal. Maka kalau ini ada W sin alpha cenderung menggerakkan benda ke bawah, gaya gesek mencoba untuk menahan, berarti bergerak gaya gesek arah ke atas. Gaya geseknya ini adalah gaya gesek statik ya. Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan, misalkan sigma F sama M kali A ya, nanti sigma F-nya diisi W sin alpha min F ya. Nah, di sini kita lihat W sin alfanya 5, tapi ini gaya gesek kinetik saja kita masukkan 5 itu sudah 0 sigma F-nya. Apalagi gaya gesek statik ya, tentu saja lebih besar nanti, sehingga bendanya akan diam atau sigma F-nya bernilai 0. Sehingga bendanya itu dalam keadaan A-nya 0 atau bendanya diam dan setimbang. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2003 bagian kelima. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, komen, dan share sebagai dukungan. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.